Hadirin hadirat, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan bersama mau'izah hasanah, nasihat-nasihat mutiara-mutiara hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Karram wal Muhtaram Dr. Kiai Haji Zulfa Mustafa. Padanya wa ilaihi falyatafadhal mashkura. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para habaib, insyaallah semoga semua yang hadir yang tadi disebut namanya oleh Ustadz Dadan semoga dicatat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Baitul Tahmid, begitu juga jamaahnya, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, calon-calon ahli surganya Allah. Malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di masjid ini untuk memperingati lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencoba mengambil pelajaran daripada perilaku beliau, perilaku sahabatnya, dan juga perilaku pengikut-pengikutnya sepanjang zaman. Saudara-saudara, Maulid Nabi kita tahu adalah salah satu di antara ekspresi rasa cinta. Cinta itu katanya orang Arab mengatakan al-hubbu tawajjuhul qalbi ilal mahbub. Ketika hatimu selalu memperhatikan orang yang kau cintai, itulah cinta. Kalau orang bulan Maulid, dia kemudian berpikir memperingati Maulid, mengadakan acara Maulid yang isinya selalu tuh pakai mana-mana yang namanya Maulid itu ada sholawatan, betul apa tidak? Lalu selain sholawatan biasanya karena orang kumpul sekitar 2 jam ada unsyaikun. Unsyaikun itu sesuatu itu ya kue, ya minuman, ya makanan. Untuk kemudian menambah manfaat daripada pertemuan itu biasanya adalah dimintakan pada orang yang dianggap layak memberikan nasihat tentang apa hikmah di balik Maulid. Kalau orang di bulan Maulid atau ba'dal Maulid, Rabiul Tsani, kok memikirkan acara ini karena didasari rasa cinta pada Nabi, itulah cinta. Al-hubbu ma'nahu tawajjuhul qalbi ilal mahbub. Ketika hatimu memikirkan orang yang kau cintai, itulah cinta. Saudara-saudara, tentu cinta pada Nabi tidak harus dalam bentuk memperingati Maulid baca sholawat. Saya belum seminggu yang lalu diundang ceramah oleh sahabat saya, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Kiai Abdul Mukti. Saya ngobrol, kalau di Muhammadiyah Maulid Nabi ada kan Prof? Ada Kiai. Cuma kalau di Muhammadiyah tidak pakai baca asyraqal tadi. Di Muhammadiyah hanya baca Quran lalu ceramah. Mafi muskilah, kata orang Arab, mafi muskilah.
sembilan, tidak ada masalah. Yang penting orang diajak untuk cinta pada Nabi. Inilah saudara-saudara yang membuat Islam, ajaran yang dibawa Nabi kuat. Ini salah satunya menurut saya karena dalam ajaran Islam kita diajarkan untuk mencintai Nabi Muhammad SAW sebagai pintu masuk cinta pada agama Allah dan cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pintu masuk. Kalau dulu sahabat itu cinta pada Nabi karena memang melihat langsung Nabi. Ada sahabat itu dalam beberapa riwayat, salah satunya sahabat Umar, tapi ini riwayatnya banyak. Ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min waladi wa min ahli wa min nafsi. Ya Allah, ya Rasul, demi Allah saya begitu mencintai dirimu, melebihi cinta saya dengan diri saya, anak saya, istri saya. Masya Allah. Ada sahabat yang cintanya pada Nabi mengalahkan cintanya pada anak sama istri. Saya kata sahabat tersebut, kalau sedang di rumah, yang saya pikirkan dirimu ya Rasulullah. Masya Allah. Di rumah yang dipikirkan Nabi. Kalau kita di masjid yang dipikirkan istri, di masjid yang dipikirkan anak. Masya Allah, terbalik. Sahabat ini begitu dia memikirkan Nabi, sampai ketika dia di rumah yang dipikirkan siapa? Nabi. Ini level cintanya sudah luar biasa. Makanya dulu ada namanya Abu Sufyan, belakangan masuk Islam, radhiyallahu anhu. Karena masuk Islam kemudian dikasih gelar radhiyallahu anhu. Sahabat itu dulu ya, kalau kita baca radhiyallahu anhu sementara disebut nama bapaknya, berarti yang Islam hanya anaknya. Sahabat Abu Bakar itu radhiyallahu anhu, tidak. Kalau disebut Abu Bakar bin Abi Quhafah itu radhiyallahu anhu karena bapaknya belum Islam. Umar bin Khattab juga radhiyallahu anhu karena bapaknya belum Islam. Abu Sufyan ketika dia belum Islam, dia mengatakan satu ungkapan yang sangat terkenal. Ungkapannya kurang lebih bunyinya begini, Bapak Ibu. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Wallahi ma ra'aitu ahadan, demi Allah aku belum pernah melihat seseorang, kata Abu Sufyan, yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku belum pernah melihat orang yang kecintaannya pada orang lain melebihi kecintaannya sahabat-sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Bayangkan dulu Nabi ketika perang Uhud, saudara-saudara, itu kan ketika salah strategi, sebagian pemanah disuruh jaga gawang turun, kemudian pasukan Quraisy naik ke atas Uhud, Nabi di bawah dipanahin, diserang. Itu sahabat membuat semacam pagar, pagar betis kayak pas pampres. Itu sahabat berkata, lebih baik saya yang meninggal daripada Nabi. Masya Allah. Itu orang kalau sudah cinta seperti ini. Bahkan ada ibu-ibu, setidaknya ada 2 ibu-ibu. Nanti kalau kita baca sirah Ibnu Hisham dan beberapa riwayat hadis, itu anaknya meninggal, suaminya meninggal, tapi yang ditanyain Nabi, bagaimana Nabi? Nabi alhamdulillah hanya luka gigi geraham beliau terkena pecah, tapi Nabi hidup. Alhamdulillah, kata ibu. Kesedihanku terasa ringan
Kesedihanku terasa ringan, musibahku terasa ringan saat aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan kemudian hanya luka sedikit. Padahal suaminya, anaknya pada saat perang Uhud meninggal. Ini cuma sebagian, saudara-saudara, bagaimana cintanya sahabat Nabi kepada Nabi. Kalau kita tarik turun lagi periode sesudahnya, periode tabi'in atau tabi'in. Saya baru membaca kitab yang saya miliki, namanya Mirqatul Mafatih ala Mishkatil Masabih. Ini kitab, syarah kitab Mishkatul Masabih. Di kalangan para ulama terkenal namanya kitab Mishkat. Ini kitab ini lebih besar dari Bulughul Maram, lebih besar daripada Riyadhus Shalihin, besarnya lebih tebal. Makanya syarahnya lebih dari 12 jilid seingat saya. Ketika menjelaskan tentang Imam Malik, Imam atau Syekh Mulla Ali Al-Qari, pensyarah kitab Mishkatul Masabih yang oleh beliau dikasih judul Mirqatul Mafatih ala Mishkatil Masabih. Itu Imam Malik diceritakan termasuk ulama yang cintanya, hormatnya pada Nabi luar biasa. Satu hari diceritakan oleh Syekh Ali Mulla Al-Qari, Syekh Mulla Ali Al-Qari, Imam Malik dikasih uang nih sama Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah. Uangnya banyak, tapi syaratnya, bukan syaratnya sepertinya. Uang itu awalnya diberi, tapi kemudian sebelumnya Harun Ar-Rasyid berharap Imam Malik pindah dari Madinah pindah ke Baghdad. Uang itu nggak dipakai. Ketika Harun Ar-Rasyid bertanya, aku beri kau uang banyak, tak terlihat uang itu dipakai. Ambil kalau kau mau. Ambil. Ya Allah, ada ulama dikasih duit presiden bisa ngomong kayak gitu. Tapi kalau bukan orang wibawa, nggak kuat Pak. Kalau bukan orang yang punya haibah, wibawa, itu nggak kuat. Al-Imam Asy-Sya'rawi, Al-Imam, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, penulis kitab Manaqibnya Imam Malik, ya. Dari Imam Sya'rawi saya jadi lupa, kecapean begini. Mikirnya udah telat, telat antara ini sama ini nggak nyambung. Dalam kitabnya mengatakan Imam Malik itu begitu memiliki wibawa yang luar biasa, itu disebabkan al-quwwatu ar-ruhiyah, kekuatan spiritual. Spiritualitasnya kuat sekali Imam Malik. Gak main-main, keyakinannya kepada Allah luar biasa. Makanya gak goyah. Tapi tahukah kita, kata Syekh Mulla Ali Al-Qari, kenapa Imam Malik tidak mau menggunakan uang yang diberikan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid? Karena beliau tak mau menukar itu menukar maksudnya, tidak mau menukar kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW untuk berpisah dengan Nabi dari Madinah. Allah. Jadi ini menunjukkan kecintaannya Imam Malik kepada siapa? Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita punya rumah kita dekat masjid, rumah kita dekat pesantren, rumah kita dekat majelis taklim, rumah kita dekat ulama, lalu kemudian kita ditawar rumahnya dengan harga yang bombastis, harga yang luar biasa, supaya kita pindah di rumah yang lebih bagus dari rumah kita sekarang, tapi tidak ada majelis ilmu di situ. Kira-kira ibu-ibu
suruh pindah rumah. Tadinya sebelah majelis taklim, sebelah masjid, sebelah kiai. Tukernya tambah bagus tuh bertambahnya. Di kompleknya bagus, tambah mobil, tambah duit. Diterima gak Bu? Diterima gak kira-kira? Menarik juga namanya. Dia rumahnya tadinya jelek. Rumahnya tadinya jelek. Ditawarin mau nggak pindah di komplek. Kompleknya rumahnya lebih bagus, tambah dikasih mobil, tambah dikasih duit. Cuma di komplek itu nggak ada pengajian sama kayak juga itu tahmid. Mau nggak kira-kira? Isinya baudeh semua. Paham ya? Jangan diterjemahin. Isinya apa namanya? Baudeh. Kalau kata beliau baudeh. Gak ada orang Islamnya di situ, gak ada pengajiannya. Yang model kayak di PIK lah, kayak di PIK. PIK tau PIK ya? Pantai Indah. Gak ada selawatan kayak tadi, gak denger kita. Tadi kalau selawatan indah banget, walaupun lagunya lagu Arab semua. Kalau saya kan sedang kadang-kadang yang namanya selawatan campuran di mix antara lagu Arab sama lagu Nusantara. Kemarin saya lagi populerkan yang namanya salawat lagu Madura. Lagu Madura. Kalau Asyraqal itu orang Madura, lagunya lagu Madura. Lagunya Imam S. Arifin Janda. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya muwajjad, ya imam al-lataini, anta syamsun anta nurun nuri, anta sirrun wa hadi, anta misbahus sudur. Kalau Anda ke Madura, Maulid Nabi selama ini pasti dibaca. Saya tadinya nggak begitu paham, saya dengerin di mana-mana kok ini. Kata orang sana, ini lagu Madura ya. Yang nyanyi soalnya Imam S. Arifin Jandaku, orang Madura. Belakangan saya searching, saya cari tahu apa sih lagunya. Anak yang ada, anak yang ada padamu, jangan. Ibu-ibu malu-malu. Lah, kalau dipikir selawat jadi dapat pahala. Tapi kalau bilang jandaku belum tentu dapat pahala. Betul apa tidak? Nah, saudara-saudara, kita disuruh milih. Tadinya tinggal di dekat para ulama, ada pengajian, ada masjid, ada majelis ilmu. Kemudian kita suruh pindah di rumah yang mungkin lebih bagus. Tidak ada majelis ilmu, tidak ada orang ngaji, tidak ada terdengar sholawat dibaca. Tapi rumah kita lebih bagus, ditambahin mobil, ditambahin duit. Goyang gak kira-kira? Goyang gak kira-kira? Kalau melihat potongan wajah orang di sini goyang. Betul? Imam Malik tidak. Imam Malik tak mau menukar kecintaannya pada Nabi demi uang. Suruh pindah ke Baghdad, gak mau. Jadi jiwari Rasulullah SAW berdekatan dengan Nabi itu satu kemuliaan, satu hal yang sangat dimimpi-mimpikan oleh orang-orang saleh. Bukan cuma di dunia, termasuk di akhirat. Kenapa Imam Malik begitu? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dulu sahabat langsung bersama Nabi, ketemu Nabi. Imam Malik cuma melihat turbah syarifah, kuburan mulia Nabi Muhammad SAW
di bawah Qubbatul Khadra. Al-Qubbatul Khadra, apa itu namanya ini? Kubah benar. Makanya dulu ada seorang kiai, saking cintanya sama Nabi, doanya satu, ya Allah, moga-moga saya meninggal di Madinah, meninggal di Madinah, meninggal di Madinah. Tahun 2011 kiai tersebut wafat saat haji, sesudah haji, pas sudah sampai di Madinah. Namanya Al-Maghfurlah Kiai Haji Masruri Mughni, pengasuh pondok pesantren Benda Bumi Ayu. Saya belum lama mengisi haul di sana. Itu keluarganya sebelum berangkat itu ada terus ngomong, moga-moga saya meninggalnya di Madinah, meninggalnya di Madinah. Itu bagian daripada rasa cinta kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Imam Malik begitu menghormati Nabi, saudara-saudara, karena cintanya juga pada Nabi. Beliau dikasih hadiah banyak kuda dan onta yang bagus. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Satu hari Imam Syafi'i melihat kuda banyak di rumah Imam Malik. Kalau bahasa kita kuda itu mobil, onta banyak. Imam Syafi'i bilang, wahai guru, kudamu bagus-bagus, ontamu bagus-bagus guru. Kata Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Imam Malik jawab pada Imam Syafi'i muridnya, kata Imam Malik, itu milikmu kalau kau mau ambil. Wallahi, demi Allah, kata Imam Malik, aku tak berani menaiki kuda, menaiki onta di Madinah, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikubur jenazah beliau yang mulia di kota Madinah. Allahu Akbar. Nah, untungnya sekarang kota Madinah itu ada dalam wilayah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang sekarang kita lihat sampai ujung pagar itu, Pak, ujung masjid plus pagar, itulah kota Madinah masa lalu. Pemerintah Saudi memang sudah mengukur kota Madinah itu mana. Ya ini dari ujung pagar paling luar itulah kota Madinah. Makanya tempat di mana Saqifah Bani Sa'id, di mana sahabat berembuk sesudah Nabi wafat kan di luar pagar kan. Nah itulah di luar kota Madinah. Imam Malik rumahnya dulu, kalau sekarang sudah masuk di dalam kota Madinah, kalau di dalam Masjid Nabawi. Dulu di situ ada orang nganterin kuda, ada orang ngasih hadiah onta, nggak dipakai oleh Imam Malik. Selama di dalam kota Madinah, beliau jalan kaki. Selama di kota Madinah, beliau jalan kaki. Masya Allah. Saudara-saudara, tengoklah ini. Ini cuma salah satu di antara bukti bagaimana para ulama, para sahabat dulu memuliakan dan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Nah, malam ini sebagai penutup daripada apa yang ingin saya sampaikan, saya ingin membaca sebuah hadis supaya kita mengambil manfaat tambahan dari maulid ini. Di antara sesuatu yang dicintai Nabi, Bapak-bapak, adalah Nabi itu gandrung pada perdamaian. Saya tadi begitu Pak Ketua sambutan, Allah wa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Saya langsung dapat inspirasi. Nabi itu paling suka melihat umatnya rukun. Bahkan melihat kerukunan umat itu oleh Nabi nanti didahulukan daripada melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya katakanlah ibadah mahdoh. Jadi kalau didahulukan mana antara memperbanyak sholat sunnah, sholat di awal waktu dengan mendamaikan umat, tapi mendahulukan mendamaikan umat. Karena perdamaian umat
manfaatnya daripada sholat awal waktu atau sholat sunnah, mengerjakan nawafil. Kalau kita puasa sunnah, kalau kita sholat sunnah, itu yang merasakan manfaat kita. Tapi kalau kita silaturahim, kalau kita bisa membuat orang yang tadinya ribut jadi damai, itu yang merasakan orang banyak. Inilah yang kemudian kata para ulama fikih, al-muta'addiyatu afdalu minal qasirah. Amal yang manfaatnya menular atau dirasakan banyak orang, afdalu minal qasirah, lebih baik daripada amal yang hanya dirasakan sendiri. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'id As-Sa'idi. Ini Anda bisa buka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin babul islah. Babul islah, bab menjelaskan perdamaian atau mendamaikan orang. Saudara, kata sahabat Sahal bin Sa'id, satu hari Nabi pergi ke satu perkampungan. Nama kampungnya Bani Amr bin Auf. Kampung Bani Amr bin Auf. Ya, nggak jauh dari Madinah. Kira-kira kalau sekarang sekitar dari Masjid Nabawi itu kurang lebih sekitar 4 atau 5 kilo, dekat Masjid Quba. Dekat Masjid Quba. Berangkat ke sana lil islahi bainahum, untuk mendamaikan keributan yang terjadi di antara Bani Amr bin Auf. Tidak dijelaskan keributannya disebabkan apa, sehingga cerita orang kampung sana ribut tawuran. Nabi berangkat ke sana untuk mendamaikan. Karena mendamaikan waktunya lama. Namanya orang mendamaikan orang, kadang-kadang ini mau, kadang ini gak mau, ini gak mau. Nabi lama. Fahanatis salat, datanglah waktu salat. Muadzin Bilal bin Rabah adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah adzan, sudah ba'diyah, kayaknya salat zuhur. Nabi belum datang-datang. Sudah lama masih gak datang-datang. Akhirnya sahabat minta sahabat Abu Bakar maju jadi imam. Fataqaddama Abu Bakrin, maka majulah sahabat Abu Bakar jadi imam. Begitu sudah jadi imam, tidak lama Nabi datang. Fadakhala fis saffi, lalu kemudian Nabi masuk pada saf awal. Faja'alan nas, orang-orang melihat Nabi di depan ngasih isyarat sama sahabat Abu Bakar, ya, dengan cara tepuk tangan. Ini sebelum ada perintah kalau laki-laki bukan tepuk tangan, laki-laki baca tasbih. Nah, dari mulai hadis inilah nanti jatuh hukum fikih. Kalau tepuk tangan buat perempuan, tapi kalau laki-laki kalau terjadi sesuatu dalam sholat apa? Tasbih. Lah ini peristiwanya hadis ini. Tapi awalnya sahabat tepuk tangan. Ketika tepuk tangan, sahabat Abu Bakar masih belum kalau kata orang belum sadar, terus imamin. Falamma aktsaran nasu tasbih, begitu yang tepuk tangan tambah banyak, sahabat Abu Bakar nengoknya tapi posisi badan tetap ke kiblat, bukan begini. Nah, kalau begini batal. Nengok. Begitu nengok di sebelah kanan ada Nabi, sahabat Abu Bakar spontan mengucapkan Allahu Akbar. Nabi memberi isyarat pada sahabat Abu Bakar untuk terus lanjutkan. Isyarat pakai tangan, namanya isyarat. Ini kata para ulama fikih menunjukkan satu, bahwa sihhati imamatil mafdul alal fadil. Orang yang derajatnya lebih rendah itu sah mengimami orang yang derajatnya lebih tinggi. Ketika Nabi dimakmumi sahabat Abu Bakar, saya mau tanya, lebih tinggi mana Nabi dengan sahabat Abu Bakar? Nabi dong. Nabi katakan terus pakai isyarat tangan. Berarti hadzal hadits dalil ala sihhati imamatil mafdhul, bahwa orang yang derajatnya lebih rendah sah jadi imam. Mohon maaf, ada yang lebih muda dari bapak ngimamin bapak, sah pak.
Ada santri ngimamin ustaz tetap sah. Jangan gengsi. Ada ustaz, ada orang tua, udah sampai masjid balik lagi dia. Kok balik pak? Udah males imamnya si Udin. Gue tahu kecilnya. Gue tahu apa namanya? Kecilnya. Gak boleh. Nah dia jadi imamin sahabat Abu Bakar mau dengan cara kasih isyarat terus. Nah ini juga menunjukkan bahwa orang sholat memberi isyarat selama dia nggak ngomong nggak batal. Bapak-bapak mau berangkat kerja, kunci motornya yang naruh istrinya lagi sholat duha, ditanya, "Ma, kunci di mana?" Boleh. Rupanya kuncinya dalam lorong. Sah itu secara fikih. Tapi begitu ngomong tuh di situ, batal. Paham apa enggak? Itu isyarat. Saudara-saudara, begitu sahabat Nabi memberi isyarat pada Abu Bakar untuk terus, sahabat Abu Bakar ternyata tidak mau. Wa raja'al qahqara, beliau mundur. Nabi Muhammad maju. Ini kata para ulama fikih dalil bahwa orang salat di tengah jalan boleh ada pergantian imam walaupun imamnya tidak batal. Kalau imamnya batal ngerti kita, betul apa tidak? Imamnya kentut, dia boleh nengok. Saya misalnya, saya ngimamin di belakang saya Ustaz Dadan, saya bilang Ustaz terusin, saya batal. Saya boleh ngomong orang saya udah batal. Ustaz Dadan maju aja, nggak perlu jawab, beres. Nggak perlu begitu, maju aja. Kalau imamnya batal, fahadha amrun zahirun. Ini sesuatu yang jelas. Kita ngaji fikih paham itu. Nah ini terjadi, sahabat Abu Bakar imamin, Nabi datang disuruh ngelanjutin, sahabat Abu Bakar mundur, Nabi maju. Lah itu tadi al-istikhlaf fil imamah, pergantian imam di tengah jalan walaupun imamnya nggak batal sah. Wakadzalika al-istikhlaf fil khatib, begitu juga pergantian khatib khutbah Jumat di tengah jalan sah. Suatu saat nanti kalau ada pengurus dia nungguin khotib benerannya belum datang kena macet, dia udah alhamdulillah amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah khotib yang asli datang, alhamdulillah khotibnya datang, sini Ustaz. Boleh itu. Lalu khotibnya harus mulangin dari awal. Bagaimana kalau dia khutbah kedua? Ya boleh juga, yang penting syarat rukun terpenuhi. Paham apa enggak? Cara fikih boleh. Apalagi khotibnya batal. Kalau khotibnya batal, mohon maaf, dia batal, dia bilang tolong lanjutkan khutbah saya. Lah, saudara-saudara, dalam hadis Nabi yang kayak gini ternyata bisa banyak dalil hukum fikih. Itu wajhud dilalah namanya. Nah, makanya orang kalau ngaji pelan-pelan dia ketemu satu hadis saja jadi dalil banyak. Singkat cerita, karena Abu Bakar mundur, Nabi maju. Nabi maju selesai sholat. Pertama Nabi menegur sahabat yang tepuk tangan. Kenapa kalian para sahabat tadi tepuk tangan? Besok lagi kalau ada terjadi sesuatu pada kalian dalam sholat, bacalah tasbih. Innamat tasbihu lin nisa. Karena yang namanya baca tepuk tangan itu mestinya dilakukan siapa? Perempuan, an-nisa. Nah, inilah mulai dari situ sampai sekarang kita tahu bahwa perempuan kalau mengingatkan imam pakai tepuk tangan. Tepuk tangan kata ulama fikih ada caranya, Bu. Tangan kanan bagian dalam, tangan kiri bagian luar. Bukan begini. Itu tepuk pramuka namanya. Paham ya? Iya. Ini. Pak, kalau ditepukin tangan, ditasbihin, imamnya masih nggak paham juga bagaimana? Ya nasib. Kadang-kadang ada imam nggak paham juga, saudara-saudara. Subhanallah, masih nggak paham. Itu terjadi di kampung saya.
Saya kalau malam Selasa ngajar di Masjid Al-Hidayah, Sungai Bambu, pada maghrib. Rupanya imamnya lupa, begitu bangun rakaat kedua langsung baca surat, belum baca Fatihah. Makmumnya langsung tasbih kan, subhanallah, subhanallah. Imamnya gak paham-paham. Akhirnya alhamdulillah ada Haji Yasin udah meninggal. Haji Yasin jadi makmum Fatihah. Praktis dia. Dikasih tasbih, ditasbih pakai tasbih gak paham-paham. Akhirnya dia bilang Fatihah. Untung begitu dia. Kalau dia bilang Fatihahnya belum, batal dia. Nah, mestinya cukup dia, mestinya bukan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca Fatihahnya. Cuma Haji Yasin Allah mungkin nggak tahu. Dia bilang Fatihah. Nggak batal ya. Nah, saudara, berikutnya Nabi mengingatkan sahabat Abu Bakar. Abu Bakar, kenapa aku perintahkan tetap jadi imam, kau mundur? Apa jawaban Abu Bakar? Ini menarik. Ini nanti menjadi kaidah oleh para ulama, dijadikan kaidah. Lebih baik mana kita mengikuti perintah apa mendahulukan adab? Jadi sahabat Abu Bakar bilang, ketika Nabi bilang, hai Abu Bakar, kenapa kau lanjutkan kau menjadi imam? Padahal aku bilang melanjutkan saja. Apa kata sahabat Abu Bakar? Ya Rasulullah, maka libni Abi Quhafah, tidak pantas buat saya, anaknya Abu Quhafah, Abu Bakar menjadi imam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah menjadi makmumnya. Maka Abu Bakar mundur. Karena Nabi sehat. Sahabat Abu Bakar hanya mau mengimami Nabi kalau Nabi dalam kondisi sudah tidak ada atau beliau sudah betul-betul sakit tidak bisa berdiri. Jadi al-adab muqaddam min imtithalil amri. Mendahulukan adab itu lebih baik. Itu kenapa kalau ada orang ditanya, kenapa kau kok sholat kok pakai Sayyidina, padahal Nabi nggak nyuruh pakai Sayyidina. Itu adab saya. Nabi nggak mungkin mensayyidinakan dirinya sendiri. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami baca sholawat padamu? Nabi bilang, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kau baca ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi gak pakai qulu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa Nabi mensayyidinakan diri sendiri? Sayyidina itu kan panggilan mulia, betul atau tidak? Ya sama kayak misalnya saya ditanya si Pak, mohon maaf Pak, nama lengkap Bapak siapa? Zulfa Mustafa. Kan begitu saya. Masa saya bilang tulis Kiai Haji Doktor Haji Haji itu kan dokter hasil cipika-cipiki. Sering ngomong. Cipika-cipiki itu artinya ngomong ya? Bukan? Apa? Apa cipika-cipiki itu? Ada cerita dengan cipika-cipiki. Saudara-saudara, masa saya mendoktorkan diri sendiri? Masa saya mengkiaikan diri sendiri? Saya bilang nama saya Zulfa Mustafa, tapi MC yang bagus, akhlaknya, dia pasti tetap memanggil berikutnya ceramah agama disampaikan oleh minimal lah Ustadz Zulfa Mustafa. Kan begitu. Kalau nggak Kiai Haji, minimal Ustadz Zulfa Mustafa, atau bukan KH tapi HK. Kalau HK hampir Kiai. Kalau KH Kiai Haji, saya nggak tahu kalau Sadadan tuh HK apakah Haji? Kayaknya HK, karena belum haji. Ya, Ustadz HK, Ustadz hampir Kiai. Saudara-saudara, itulah. Jadi nanti kita jadi tahu itu, oh kenapa ya? Walaupun nggak diperintahkan, orang tuh akhlaknya didahulukan. Dulu ada cerita Nabi itu datang ke satu majelis, sahabat mau bangun suruh duduk. Itu Nabi, memang Nabi tawadu. Masa Nabi bilang, bangun.
datang sahabat dilarang bangun, nggak boleh cium tangan karena nggak mau mengganggu masjid. Tapi ada orang namanya Hasan bin Sabit, sahabat yang terkenal penyair ulung, pembela Nabi Muhammad SAW. Hasan bin Sabit bangun, walaupun nggak boleh bangun oleh Nabi, beliau bangun. Apa kata Hasan bin Sabit? Qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul qiyami ma huwa mustaqim. Qiyam, aku berdiri lil azizi, bagi seorang yang mulia. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Alayya fardun, bagiku adalah fardu, bagiku adalah harus. Walaupun yang bersangkutan melarang aku berdiri, aku tetap berdiri. Inilah adabku, akhlakku kepada Nabi. Saudara-saudara, Masya Allah, begitulah akhlak. Akhlak menjadi salah satu ukuran yang kemudian karenanya sahabat Abu Bakar dipuji. Disuruh terus jadi imam, beliau milih mundur. Padahal kan kalau misalnya terus, ya nggak salah, mau diperintahkan Nabi. Tapi ketika Abu Bakar mundur, salah apa enggak? Enggak salah juga, karena beliau mendahulukan adab. Buktinya apa? Ketika sahabat Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, tidak pantas buat saya Abu Bakar, anaknya Abu Quhafah, menjadi imam sementara engkau di belakang. Nabi nggak ngomelin, udah, ya sudah, karena akhlak. Paham ya? Makanya besok kalau kita melihat ada orang nyium tangan orang dengan alasan berakhlak, jangan diomelin. Kamu ngapain sih? Cium-cium tangan, biasa aja sih. Standar orang lain-lain. Ada orang mungkin dianggap adab itu kalau ketemu yang lebih tua, baik tua nasab, tua ilmu, tua umur, cium tangan. Tapi ada orang yang menganggap adab itu cukup dia nunduk, nggak perlu cium tangan. Kenapa? Ada juga yang salamannya biasa tapi ngamplopin. Saya mau tanya, kalau ibu punya ponakan, yang satu cium tangan ponakannya, yang satu nggak cium tangan, tapi yang nggak cium tangan ngamplopin, lebih berakhlak mana coba? Katanya lebih berakhlak yang ngamplopin. Itu tinggal ya kearifan satu daerah. Saudara-saudara, ini yang bisa saya sampaikan. Moga-moga insya Allah kita dicatat dalam deretan umat Nabi Muhammad SAW. Dan semoga rasa cinta itu kepada Nabi terus terpelihara dalam diri kita. Amin ya Rabbal alamin. Saya mohon maaf tak bisa lama-lama karena fisik, dan saya juga pagi-pagi harus pergi lagi keluar kota. Jadi saya minta maaf kepada pengurus. Ya, setelah ini saya pamit, nanti setelah doa. Sekian doanya dan para kiai. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم تقبل هذه الدعوات وعجل بالإجابات ووفقنا للعمل بالباقية الصالحات واختم لنا بالخاتمة الحسنة عند الممات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه